Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oke teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan membahas apa makna istiqomah dan apa ganjaran, balasan atau keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah. Oke teman-teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita minta sama Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani skripsinya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang punya permasalahan di tempat kerjanya, ada masalah di dalam rumah tangganya, semoga segera Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang apa yang dimaksud dengan istiqomah dan apa keutamaan atau ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqamah menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau memaknainya menjadi 3 hal. Yang pertama, al-istiqamah bil lisani. Istiqamah dengan lisan, yaitu tetap berpegang teguh terhadap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Tetap kita pertahankan syahadatain yang telah kita ikrarkan sejak dalam kandungan kita, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah al-istiqamatu bil qalb. Istiqamah dengan hati. Maksudnya adalah hendaklah kita senantiasa memiliki niat yang benar, memiliki niat yang jujur ketika kita melakukan suatu amalan, ketika kita hendak melakukan suatu ibadah. Harus murni niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah raja bagi seluruh anggota badan kita. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan apabila hatinya lurus, maka insya Allah perbuatannya akan lurus. Namun sebaliknya, kalau hatinya tidak lurus atau hatinya rusak, maka tentu amalannya tentu juga akan rusak. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah al-istiqamah bil jawarih, atau al-istiqamatu bil arkan. Istiqamah dengan anggota badan kita. Lantas apa maksudnya istiqamah dengan anggota badan kita? Maksudnya adalah hendaklah kita senantiasa konsisten, terus menerus memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari amalan yang wajibnya harus kita utamakan. Kemudian amalan-amalan yang sunnah seperti sholat tahajud, kemudian qiyamul lail, kemudian juga sholat tahajud,
kemudian berinfak, sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, itu semua adalah bagian daripada makna istiqamah dengan anggota badan kita. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa ganjaran, keutamaan atau balasan bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas kebenaran? Ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah, konsisten melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Masya Allah, ini ayat teman-teman sekalian. Kalau betul-betul kita renungi, ini sudah cukup bagi kita supaya kita bisa istiqamah di atas kebenaran. Kita tetap istiqamah di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku hanyalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya. Dia mau mengikuti apa yang Allah perintahkan dan dia mau meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Lanjutkan ayatnya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawanya, untuk mengakhiri kehidupannya di muka bumi ini, turunlah malaikat. Untuk apa malaikat turun? Untuk memberikan kabar gembira kepadanya. Apa kabar gembira dari malaikat tersebut? Malaikat tersebut menyampaikan, Allah takhafu, kamu gak usah takut. Wala tahzanu, kamu juga gak usah sedih. Masya Allah, siapa di antara kita yang tidak gembira ketika ada malaikat memberikan informasi kepada kita di dalam kuburan kita di alam barzakh sana, mengatakan, Cipulan, kamu gak usah takut. Cipulan, kamu gak usah sedih. Lah kenapa? Karena ketika kamu hidup di dunia, kamu adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Kamu adalah orang yang benar-benar serius di dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu, maka enggak usah takut, enggak usah sedih, kamu santai aja. Wa abshiru bil jannah, lalu diberikan kemudian kabar gembira, untukmu adalah surga. Tentu semua kita menginginkan surga teman-teman sekalian ya. Kita minta sama Allah, Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min ahli jannah, wa la taj'alna min ahli nar, ya Rabbana ya Rabbal alamin. Kita minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk ahli surga dan menjauhi kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
allati kuntum tu'adun. Ternyata surga itu sudah disiapkan bagi mereka yang benar-benar serius di dalam menjalani ibadah ketika mereka hidup di dunia. Nah, makanya teman-teman, untuk mendapatkan surga itu, jangankan derajat yang paling tinggi, derajat yang paling rendah saja itu sulit. Dan tidak ada jaminan kita bisa masuk surga dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Tapi setidaknya kita sudah berikhtiar dengan menjalani apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berikhtiar untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Kemudian, lantas bagaimana caranya supaya kita bisa istiqamah? Tentu kita harus memiliki ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, supaya bisa kita kerjakan, kita lakukan dengan tenang hati. Kita lakukan, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu kita bisa mengetahui, oh ya, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafadhal kita kerjakan. Tapi ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha agar kita terhindar daripada perbuatan tersebut. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu keutamaan atau ganjaran bagi orang-orang yang ingin istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran, orang-orang yang istiqamah di atas sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan insya Allah akan kami terus untuk membahas tentang keutamaan, ganjaran atau balasan bagi orang-orang yang istiqamah. Ini hanya baru satu, teman-teman. Insya Allah besok akan kita teruskan apa saja keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa masjid alaihi.